Halo kaum Nocturnals, balik lagi bersama kami, bersama gue Mpe sebagai para sotoy yang selalu sotoynya juga kepoan, dan di sini gue juga ditemenin sama Onggis, partner gue selaku juru obrol kita, dan juga ditemenin juga sama para sotoy gadungan kita namanya Gapi-Gapi. Dan juga di sini balik lagi bersama kita ada Egoy sebagai juru cerita kita yang akan kita kulik-kulik lagi nih cerita-cerita yang kemarin belum selesai mungkin ya. Yoi, bener banget. Jadi kali ini tentu aja kita seperti biasa akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita tentang yang horor-horor, yang nggak masuk akal, di luar nalar, yang mungkin kalian sendiri nanti yang menilai ini benar atau enggak, masuk akal atau enggak. Ya, kita balikin lagi ke kalian. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya bilang horor, gue nggak tahu horornya itu sampai sebatas mana. Cuman mungkin kita bersinggungan sama hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan mungkin lebih kayak ke situ kali ya gitu. Tapi sebelum kita mulai mungkin boleh banget nih kalau misalnya kalian bantu kita untuk like, subscribe, dan komen juga nih, follow Instagram kita dan juga tadi apa? Subscribe YouTube kita yang ini supaya kita bisa bikin konten-konten biar lebih semangat lah ya. Iya, betul banget ke depannya. Oke. Ya mungkin nggak perlu lama-lama lagi. Siapkan posisi kalian, matikan lampunya, siapkan kopi dan tehnya, dan mari kita mulai ceritanya. Oke, kali ini kita kedatangan Egoy. Yes. Yang di episode sebelum-sebelumnya kita udah denger ya ceritanya. Nah, tapi gue masih penasaran nih. Ada kelanjutannya gue? Ada ya? Ada. Oke, ditunggu banget nih cerita Egoy. Jadi, gimana Joy kelanjutannya? Jadi, mungkin buat cerita kali ini, kalau di cerita sebelumnya itu gue udah ceritain rumah-rumah terdahulu yang pernah gue tinggalin. Kalau cerita sekarang ini khusus rumah yang paling berkesan ceritanya, paling banyak cerita horor dan kurang tidur nyenyaknya. Ini lebih lama kita tinggal. Karena lebih lama juga tinggal di sini. Khusus tempat gue nongkrong juga ya, tempat kita nongkrong. Iya, base camp kayak gitu. Dan intensitas paranormal activity-nya juga karena sejak sepeninggalan si tetangga kita yang itu udah cocok loginya seperti itu. Cocok loginya sih. Karena memang sepeninggal ada salah satu tetangga yang mungkin dulu rumornya udah banyak yang tahu juga sih, dia kayak punya pegangan itu pas dia sepeninggalan dia. Gue nggak bisa bilang dia punya pegangan apa enggak sih, cuma ya mungkin keahliannya melebihi lah daripada yang lain, mungkin di situ. Ya lebih ke situ sih. Tapi ya mungkin Egoy punya cerita tersendiri. Oke, jadi cerita tuh dari intensitas mimpi buruk ya. Jadi kan kemarin udah sempat cerita juga awal pindah tuh biasa-biasa aja sebenarnya, cuman takut aja, mungkin belum adaptasi kali ya, belum adaptasi di rumah baru apa segala macam. Nah sampai sebut aja Om Bram kali ya. Sebut aja kalau Om Bram ini ternyata udah berpulang kayak gitu. Tahun berapa tuh kira-kira? Itu tahun berapa ya? Itu 2016-an ya? 17. Enggak dong. Om Bram ini yang punya kelebihan itu ya? Iya benar. Oke. Pokoknya gue pindah aja tuh tahun 2019 kan. Nggak adanya tuh kalau nggak salah. Gue 2019 kan pindah. Keluar dari rumah waktu itu 2019 akhir ya. 2019 akhir. Berarti sekitar 2018-an lah. Ini jeda setahunan deh. Mungkin ya, segitu. Jeda setahunan sih.
mungkin kayaknya di 2017 17-18 ya. ya. Kayak gitu. Nah itu katanya kayak gitu kan, katanya si almarhum itu mungkin punya keahlian atau kelebihan atau pegangan atau segala macam lah yang bisa dibilang ya. Tapi ternyata ini cukup berimpact ke rumah gua yang ada di jalan itu, rumah ketiga lah kayak gitu lah. Nah intensitas mistisnya itu bisa dibilang meningkat dari mulai suara-suara, dari mulai mimpi-mimpi, dan mimpi sih yang sebenarnya yang paling aneh ya, karena di mimpi itu gue paling skeptis deh kayaknya masalah horor dari 3 bersaudara, kayaknya gue paling bohong kali ya, kayak gitu kan apa segala macem. Tapi tibalah hari nggak enak itu datang kayak gitu kan, pasti ada aja kayak gitu hari nggak enak itu. Dan itu pertama, si mimpi buruk itu datang pertama kali itu dari cewek kayak gitu, yang mungkin kalau Bang P udah bilang kemarin ada penunggu di sekitar situ. Ya. Ada penunggu dan ternyata emang beliau katanya entitas yang punya keturunan kayak gitu, dan kebetulan yang masuk ke mimpi itu si anaknya yang cewek kayak gitu. Jadi mungkin gue callback kali ya, kalau di mimpi itu gue kayak biasa lah tidur aja kayak gitu kan, entah mungkin lupa baca doa juga kali ya kayak gitu kan, tidur aja. Di mimpi itu gue ngerasa kayaknya gue punya adik cewek kayak gitu, cantik anaknya, cantik kayak bule lah kayak gitu kan, kayak bule, rambutnya agak pirang kecoklatan apa segala macem, kayak bocah-bocah yang biasa kita lihat di film-film Hollywood kali ya. Kayak gitu. Nah sampai ada di titik di mimpi itu gue ngerasa kan gue nggak punya adik cewek ya kayak gitu kan. Nah pas di situ, pas gue udah ngerasa kayak gitu, walaupun cuma bilang dalam hati, si anak kecil itu dia bilang, emang punya adik cewek? Terus habis itu gue kabur. Kok merinding? Gue kabur ke arah belakang kayak gitu kan, lari tuh kenceng. Terus ya kalau misalkan secara logika, anak kecil kan larinya lebih pelan daripada orang dewasa gitu ya. Dia tuh larinya bisa sama kayak gitu kan. Sampai akhirnya gue mikir, ngapain gue lari ya? Nah pas udah kepikiran kayak gitu, gue balik badan, nggak tahu kenapa ya, di mimpi itu tuh jidatnya gue pegang gitu loh, gue ajanin tuh si bocilnya kayak gitu kan. Nah dari gue ajanin apa segala macam, kebangun lah kayak gitu. Tapi pas bangun itu keadaan baju tuh emang kuyup gitu loh, kayak beneran lari kayak gitu. Padahal kalau mau dibilang ya kamar gue nggak panas kayak gitu. Kayak walaupun pakai kipasnya juga kencang banget, kadang sampai masuk angin gitu kan. Kayak nggak make sense aja gitu. Jadi nggak masuk akal lah ya. Nggak masuk akal. Kayak gitu. Itu mimpi buruk pertama di rumah ketiga ini. Kayak gitu kan. Terus lanjut ke mimpi kedua kayak gitu kan. Mimpi lagi ya. Kayak gitu kan. Emang padahal kalau mau dibilang gue nggak terlalu ngambil pusing kayak oh ya udah mimpi setan tapi kan gue menang kayak gitu kan, karena gue ajanin kayak gitu kan, berhasil kebangun apa segala macam, gue mikirnya kayak gitu. Nah mungkin di mimpi ini lebih apesnya, entah lagi capek atau lagi kotor langsung tidur apa segala macam, itu mimpi ini sampai sekarang masih keinget sih. Jadi kayak jalan di satu ruangan kayak bengkel tapi kosong gitu ya, bengkel kosong tapi bengkelnya juga nggak kotor sih di mimpi itu. Tapi lo familiar sama tempatnya? Enggak sama sekali, kayaknya limbo aja gitu, nggak jelas. Iya limbo aja gitu, nggak jelas kayak gitu kan, kayak emang nggak pernah kesana. Dan sampai sekarang pun walaupun gue anak motor dan suka kemana-mana, kayaknya nggak ada bengkel yang segede dan semegah itu gitu loh. Itu lebih tempat kayak gudang kali ya, kayak bengkel gitu. Bengkel maksudnya kan ada gudang yang gede gitu, itu enggak lebih. Kayaknya lebih ke bengkel sih. Kalau gudang tuh kan kayak ya udah aja gitu ya, ngemplong gitu kan ruangannya. Iya. Nah ini tuh kayak masih ada alatnya gitu. Kayak apa? Ada lift yang buat naikin mobilnya. Hidrolik gitu. ya. Ada hidroliknya. Bengkel mobil. Kayak gitu kan.
Nah dari situ udah jalan aja kayak gitu kan, jalan tak 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 tak, kayaknya nggak nyampe 10 langkah gitu kan. Nah di mimpi itu berasa kayak ada yang terbang. Kalau pernah nonton Spider-Man yang musuhnya Sandman itu, nah POV-nya tiba-tiba dari gua jalan, tiba-tiba gua tuh tahu arah setannya tuh dari mana kayak gitu, atau arah entitasnya itu dari mana kayak gitu kan. Set apa segala macem, dia dari atas kayak gitu kan nikung, terus pas ke bawah nyekek. Nah gue terbang tuh di situ di mimpi itu, dicekek gue terbang apa segala macem. Udah di mimpi itu gelagapan lah kayak gitu. Nah tapi nggak ngelihat sosok kayak gitu, nggak ngelihat wujud ya, nggak ngelihat wujud apapun, kayak ngelihat angin aja gitu, kayak ya Di udah, mimpinya. di mimpinya kayak Tapi udah masuk kayak yang lo rasain sama kayak rep-repan gitu nggak sih? Nggak, beda. Kalau rep-repan kan setengah sadar ya Iya. kayak gitu. Kalau Tapi ini pure mimpi aja. pure mimpi aja gitu, kayak real aja Oke. kayak gitu. Dan di mimpi itu tuh kayak beneran nonton Spider-Man gitu loh. Jadi POV si Spider-Man yang dibawa ke atas kayak gitu kan, terus kayak ngelihat nih di sini kayak kayak kita ngelihat asap knalpot kali ya. Kayak gitu kan, ada gambar jelas terus ada blur dikit. Iya. Kayak gitu. Nah, itu berasa banget tuh. Panjang gitu kan. Terus abis itu kayak nggak bisa baca sama sekali, nggak bisa baca doa sama sekali di mimpi itu. Jadi singkat ceritanya di mimpi itu kalah lah kayak gitu. Karena udah kelagapan banget kali ya. Udah kehabisan napas juga dibawa terbang. Terus sudah nggak lama kemudian bangun. Dan sampai bangun itu gue inget banget sampai sekarang itu emang nggak ngeliat sedikit pun sosok ya. Kayak gitu. Nah, udah tuh satu dua mimpi yang paling bisa gue inget sampai sekarang tuh itu kayak gitu. Dan setelah mimpi buruk itu gue tuh jadi sadar gitu kan, kenapa ya kok jadi mimpi buruk mulu kayak gitu kan. Mau dibilang gue jorok, sebenarnya gue lebih bersih daripada Onggis gitu kan. Lagi Apa jadi gitu? maksudnya lebih Kenapa rawat bisa jadi kamar gitu kan. Kenapa bisa jadi perbandingan? Kan katanya kalau Dari entitas kamar ya gitu, maksudnya. kalau entitas gitu kan betah. Ah. Kalau suatu ruangan itu kan kotor ya. Sementara pas dia keluar udah nikah itu kamar tuh gue cat semua, gue cat, gue bersihin kayak gitu kan, gue pel-pelin sudut-sudut yang mungkin nggak pernah dipel apa segala macam, berarti kan bersih. Gitu kan, dibuat sholat juga di situ, kalau ada teman juga sholatnya di situ, bukan di ruang tamu sengaja kayak gitu. Makanya dari itu jadi timbul banyak pertanyaan kayak gitu, kok jadi begini ya kayak gitu kan. Dan dan pada saat itu jadi keinget sesuatunya itu, kenapa hal mistis ini atau yang nggak bisa dipakai logika gitu ya, nggak bisa dinalar, ini mulai bermunculan setelah salah satu orang di sekitar lingkungan itu, alias mungkin si Om Bram itu nggak ada. Oke. Kayak gitu. Itu cukup banyak intensitas paranormalnya di situ. Tapi gue tambahin sedikit ya. Tapi yang gue ceritain masalah mimpi ini, kalau gue bukan mimpi sih ya. Mimpi juga ada beberapa kali yang bisa dibilang tuh nyeremin gitu. Tapi gue baru pertama kali yang orang-orang bilang kerap-kerap itu, gue di rumah itu. Sebelumnya gue nggak pernah ngerasain tuh yang namanya di rep-rep lah. Mungkin ya kalau secara medis ya kita udah tahu semua yang namanya kan istilahnya apa sih, sleep paralysis. Cuman gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Kalau yang tadi Ego bilang masalah jorok, karena waktu itu barang numpuk di kamar kan, di kamar nih barang dagangan, ya kan. Nah emang karena rumahnya juga nggak begitu gede dan jadi gue ngambil space di kamar juga buat naruh barang dagangan kan waktu itu. Nah tapi Ini kamar yang depan. yang tadinya ditempatin sama kakak lo. Iya, sama kakak gue. Terus kakak gue keluar, gue nempatin situ. Terus akhirnya ketika gue mulai jualan, barang gue taruh situ karena nggak cukup di gudang belakang kan. Nah itu tapi emang semenjak gimana ya? Kayaknya waktu masih ada
abang gue dulu apa enggak ya, gue lupa sih, tapi gue pertama kali kerap di situ. Nah kerap di situ tuh gue nggak tahu apa karena kecapean atau enggak, cuman kayak tiba-tiba tuh gimana ya, gue baru pertama kali kagetnya karena gue nggak bisa gerak sama nggak bisa nafas. Oh ini nih yang orang bilang gitu. Cuman kan biasanya manifestasinya adalah ngelihat sesuatu gitu, ngelihat sesuatu apa berhalusinasi nih kalau posisi kerap ya. Nah itu gue nggak di situ tuh. Malah pas gue karena mikir jangan-jangan ngelihat sesuatu nih kalau gue melek. Nah gue sempat kayak buka mata sedikit itu, satu mata nggak ada apa-apa, tapi gue kerap nggak bisa napas tuh, panik lah pokoknya. Udah nggak ngerti, udah baca-baca segala macem, itu kayak masih apa namanya nggak bisa gerak lah. Gue ingat siapa yang ngomong gitu, maksudnya lu apa ya, lu ngomong ke gue kalau misalnya kayak gitu gerakin salah satu jari di tangan apa kaki gitu. Gue mulai tuh kayak gitu tuh dari kelingking dulu tuh, gue coba segala macam. Nah berhasil, alhamdulillahnya ya nggak ngeliat apa-apa sih. Tapi gue baru mulai kerap tuh di situ. Jadi nggak sekali 2 kali sih, mungkin ada sekitar 4 kali deh, 4 kali 5 kali tuh gue selamatin. Sebelumnya belum pernah kerap? Nggak pernah, nggak tahu. Terus-terusan gitu. Terus-terusan. Jadi mungkin kerap, cuman nggak yang yang dialamin kali ini beda dari yang dulu pernah lo rasain kali ya. nah, mungkin gue malah nggak pernah kerap sama sekali. Jadi maksudnya kalau orang ngomong kerap kayak gimana emang nggak bisa gerak segala macam. Gue nggak tahu, nggak bisa ngebayangin, cuman ngebayangin nggak bisa gerak dan nggak bisa nafas sudah. Gue nggak tahu tuh detailnya kalau ngerasain banget. Oh kerap tuh gini. Dan di situ gue baru di rumah itu pertama kali, dan gue sampai 4 kali deh, sekitar 4 kali itu gue ngerasain kerap di rumah itu tuh baru pertama kali sampai benar-benar nggak bisa napas. Tapi ya alhamdulillah setiap kali kerap gue nggak pernah ngeliat apa-apa sih gitu loh. Cuman emang badan semua nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa gerak, dan nggak diawali dulu dengan apa namanya tanda-tanda hal-hal mistis gitu segala macam sih, enggak gitu. Nah itu apa namanya, nah di situ jadi kejadian itu sampai gue juga sempet tidur tiba-tiba kebangun kayak ngeliat sosok, cuman gue udah saking capeknya udah deh gue tidur lagi aja. Gue udah nggak mikir sih, cuman ya di situ sih yang gue tambahin sih paling kalau masalah si ego mimpi kayak gitu. Terus kira-kira dari lo ada kejadian apa lagi kalau di rumah itu yang emang agak-agak aneh? Nah, tadi kan intensitas mimpi ya, sekarang suara Oke. gitu. Jadi naik level nih, ya kan. Awalnya di mimpi kayak gitu kan. Kalau mimpi mungkin alam bawah sadar habis nonton YouTube horor segala macam. Karena gue juga salah satu suka nonton YouTube horor atau film horor gitu ya. Jadi mungkin ada keceleknya lah kayak gitu kan. Tapi kalau suara menurut gue itu bukan sugesti sih, kayak gitu. Jadi kalau bisa gue gambarin, rumah gue itu nggak ada taman yang isinya batu ya. Batu-batu kerikil tuh nggak ada kayak gitu. Karena di taman itu justru dikasih konblok ya. Bukan konblok sih, kayak batu bata tapi yang disusun kayak konblok. Iya kayak gitu, karena kucing tuh suka buang air di situ kayak gitu kan. Jadi ya fungsinya itu buat ngeblokir mereka kayak gitu kan. Jadi mungkin cuman bau pesing kucing aja kayak gitu kan. Nggak sampai yang kayak gitu buang kotoran banget kayak gitu kan. Nah itu pertama kali denger suara lagi main PC, lagi main komputer kayak gitu kan. Lagi main komputer segala macam. Namanya orang main komputer kan konsen ya. Dan waktu itu tuh lagi sendirian, lagi main game kayak gitu kan. Bunyi tuh kretek. Ya kalau di rumah ada bunyi kayak begitu, mikirnya air galon kali ya, kayak gitu kan, oksigennya masuk apa segala macam. Oh iya. Kayak gitu. Denial lah, kayak gitu kan. Denial, nggak lanjut lagi. Kretek. Ini bukan air sih, kayak gitu kan. Karena dentuman dari air mineral gitu ya, air galon, kayaknya nggak senyata itu. Itu dari suaranya dari mana emang? Dari depan apa dari depan? Dari depan. Kan posisi minuman di belakang kan waktu. Dari jendela kayak gitu kan. Jadi kan pas pertama kali denial tuh, ya kan. Pas kedua kali udah tahu tuh sumber suaranya dari mana. Nah pas udah tahu sumber suaranya dari mana, ke arah situ dong.
kayak gitu kan. Ke arah situ. Kalau situ tuh dari mana maksudnya? Jendela Oh, oke. depan Sumber dekat suaranya itu ya. dari sumber suara kayak gitu kan, ke jendela depan ruang tamu yang mau ke pintu keluar, bunyi lagi tuh kretek kayak gitu kan. Lu udah di jendela itu? Udah posisinya udah deket jendela itu, cuman kayaknya tuh masih jalan kayak gitu, kayak tapi udah deket kayak gitu gate-nya. Nah gue mikir kucing kali ya kayak gitu kan, entah nyakar apa segala macam, karena di sana tuh banyak banget kucing kayak gitu kan, jadi kayak nggak bisa suzon duluan gitu kan. Udah ngintip lah dari jendela, walaupun ada rasa takut ya kayak gitu kan, nggak ada apa-apa nih, ya udah buat ngebuktiin kita keluar kayak gitu kan, keluar ngintip dulu kayak gitu kan. Dan ini nggak tahu ya, cuman di rumah ini doang, kalau buka pintu itu arahnya selalu pengen ngeliat pagar nggak sih? Lebih kayak ke lapangan sih. Iya nggak sih? Nah, jadi kan Ya pagar karena berhadapan sama lapangan kan. Lapangan yang gelap kosong itu. kayak gitu. Jadi pagar rumah tuh kan langsung ngadep lapangan yang isinya pohon-pohon beringin apa segala macam gitu. Gelap juga Gelap gitu. kayak gitu, nggak ada lampu, jadi kayak ya beneran nggak inilah kayak gitu, nggak nyaman sebenarnya kalau udah malam. Nyaman-nyaman aja gitu nongkrong. Karena rame sih kayaknya. Karena rame cuy. Terus udah kan ngelihat nggak ada bekas batu tuh kayak gitu, ya udah mikir oh halu kali ya kayak gitu, udah cuek kayak gitu kan, masuk lagi lanjut lagi main game dan nggak ada apa-apa tuh kayak gitu kan. Berlanjut nih, kalau nggak salah beberapa hari apa beberapa minggu kemudian kayak gitu timbul lagi suaranya, tapi kali ini lagi tiduran di kamar kayak gitu kan. Retak. Yang ini aneh nih kayak gitu kan. Anehnya soalnya dari jendela kamar, yang mana jendela kamar itu posisinya garasi mobil. Oh iya. Bukan taman kayak gitu kan. Kalau taman oke lah, mungkin kucing masih lewat gitu kan, masih ada gap dia buat main-main. Nah kalau ini udah nggak make sense kayak gitu kan. Nah yang ini kalau di sini takut kayak gitu kan, takut beneran apa segala macem. Jadi kayak ya udah kayak aduh harus gimana ya kayak gitu kan, harus gimana, ya udah akhirnya ngedistraksi aja sih kayak gitu, ngedistraksi. Dan kalau kalau cerita masalah mistis kayak gini ya kalau dia lagi datang ke rumah aja paling kayak masa ada suara ini dah kayak gitu, ada suara ini dah segala macem kayak gitu, suara-suara yang nggak bisa kita jelasin gitu loh pakai logika kayak gitu. Ya, tapi lo sempat ngecek juga nggak kalau di luar itu emang ada sesuatu apa yang bisa ngebenerin dari penasaran lo waktu itu? nah mungkin itu Ada sih, suaranya? ini sih kalau ini gue tambahin nih kayaknya dari ponakan gue sih si itu Syomeng. Nah jadi ponakan gue tuh pernah sering main ke situ kan, suka karena berhubung kakak gue tuh kerja gitu, kadang suka ditinggal situ, suka dititipin lah buat ini kalau di rumah neneknya lagi nggak ada, jadi datangnya ke rumah gua gitu. Iya. Nah ini pernah dia kalau nggak salah tuh emang pernah nangis, nggak jelas juntrungannya, kadang malam juga ya, malam gitu bagaimana nangis nunjuk keluar gitu. Dia Ya umur kan? berapa? Iya. Oh masih 2 tahun kali ya. Lebih kecil malah, belum bisa mau 2 tahun gitu. Pernah nunjuk gitu segala macam sih, yang itu pernah nunjuk ke arah lapangan. Nah, pokoknya keluar aja dari dalam nunjuk keluar, karena kan kalau pintu dibuka itu kelihatan lapangan sebenarnya. Iya betul. Nah itu kelihatan tuh bukan kelihatan, maksudnya dia tuh nunjuk ke arah lapangan situ pernah. Dan itu kayak juga sempat nunjuk ke jendela ya, gue juga lupa sih. Soalnya dia nangisnya aneh waktu itu. Gue ngerasa ini nangis kenapa sih, aneh. gelisah ya. Iya, kayak nangisnya itu bukan kayak nangis tantrum pengen sesuatu atau gimana, nih nangisnya nangis aneh. Siang-siang, malam ya, kadang maghrib gitu. Itu kejadiannya malam. Iya, malam. menunjuk Terus juga kadang juga malam tiba-tiba bangun nangis gak jelas aja gitu. Gua nggak tahu gitu apa karena gimana, nggak ngerti sih. Cuman kan kadang suka bisa bedanya nangis gara-gara panas, udaranya panas atau gimana. Kan kebetulan waktu itu emang di kamar juga nggak pakai AC ya. Dan jadi ya itu apa karena panas apa sih namanya? Tantrumnya nggak jelas aja gitu. Nggak jelas. Nangisnya tuh kayak ngeliat ke satu titik yang kita sendiri, masa nih, ya udah cuma dibaca-bacain doang. Kira sih gitu. Oke. Gitu. Dan di lapangan ini gue tambahin satu lagi. Waktu itu nih gue pernah sama si Gapi sama si Bagong. Oke. Ini gue nggak tahu sih. Cuman kalau menurut gue
waktu itu asumsinya Happy adalah hewan. Kalau gue aneh, kayaknya bukan suara hewan itu. Jadi lagi nongkrong di depan bertiga di teras. Gue Bagong, Happy, Gapi. Nah terus udah nih lagi ngobrol, tiba-tiba suara kencang banget, krak gitu. Nah itu suaranya dari atas salah satu pohon yang deket rumahnya si Om Bram. Oh, ya emang rumahnya si tante itu. Nah, gue nggak tahu pokoknya. Terus suara apa tuh? Gue bilang gitu kan. Terus binatang kali kata si Gapi. Udah biar aja bilang. Nggak, suara binatang nggak gitu. Gue sampai gue pindah lah ya dari awal sampai gue pindah tuh nggak pernah dengar suara gitu. Kerak. Udah gue pakein senter, tapi senternya juga kayak senter HP doang kayaknya sih waktu itu. Terus apaan tuh? Akhirnya mau gue timpuk apa gimana, terus mau gue timpuk hilang suaranya, udah mau gue timpuk gini hilang suaranya. Terus udah gitu si Gapi, udah kali itu binatang. Gue gak yakin 100% itu binatang sih. Itu gue ngomong binatang sih, tapi emang itu suaranya aneh banget. Itu aneh banget dan gue belum pernah denger. Nah, gue berasumsi itu binatang karena gue pernah nonton acara Animal Planet. Itu suara binatangnya aneh banget, gue gak pernah denger. Oh gitu. Makanya gue pikir ada banyak kan suara binatang yang belum gue. Nah tapi gue juga maksudnya ada cara Animal Planet tuh kayak binatang-binatang suaranya aneh gitu kan. Cuman gue ngerasa Tapi itu aneh kayak suara orang sih guys. iya tapi nah itu masalahnya juga kayak gini ya. Itu kan kompleks gitu loh, istilahnya bukan hutan belantara yang segala macam yang flora faunanya aneh-aneh. Tapi bagian lapangan kayak hutan sih. Iya sih bagian lapangan tapi hutan, tapi maksud gue kalau misalnya emang ada gitu dibilang suara kalong, kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Ya bukan suara kalong. Nah, suara istilahnya kayak suara burung apalah, dibilang suara burung gagak juga bukan. Itu nih aneh sih. Suara aneh banget. Terus udah hilang ya udah gitu aja. Itu juga belum malam-malam banget sih, kayaknya jam 10-an deh. Sih. Nih, kalau misalnya masalah ngomong suaranya kayak suara hewan gitu sih, gue benarkan dengan cerita gue juga nih. Ada pernah suatu ketika gue ini loh, dulu gue zaman gue awal-awal kuliah kalau nggak salah. Jadi gue tuh kan suka kebiasaan teleponan sama mantan gue semalaman suntuk di taman belakang rumah gue tuh. Di mana taman belakang rumah gue ini berbatasan langsung dengan si rumah om yang almarhum tadi dan juga langsung ke lapangan yang ada pohon beringin itu kan. Nah, ada suatu ketika gue tuh kalau misalnya teleponan nggak pernah kejadian apa-apa dan ya udah mau sampai jam berapa, sampai azan subuh pun juga kayak santai-santai aja. Suaranya itu emang agak lain. Jadi antara ketawa tapi nggak ketawa, kayak suara hewan tapi bukan hewan yang nggak jelas gitu. Kayak gitu. Jadi kayak yang nggak jelas aja. Tapi ini memang perempuan itu emang ngaco sih, nggak ganggu gue. Tuh gue langsung kabur, langsung masuk ke dalam rumah, langsung manggil bokap gue. Ya keluar lagi ke belakang rumah tuh udah nggak ada lagi. Masuk aja Jahil. Tapi yang lu kan ngomong tadi lagi nelponan ya, kalau nggak salah gue juga ada deh cerita yang masalah telepon deh kalau nggak salah ya gue ya. Jadi mungkin setiap keluarga tuh punya ritual masing-masing kali ya. Nah kalau gue tuh dulu karena gue anak bontot kali ya, gue anak terakhir, gue punya ritual sama nyokap itu kalau weekend tepatnya Sabtu itu selalu pergi kayak gitu kan. Karena yang gede-gede kan udah pada sibuk masing-masing, udah nggak mungkin diajak nyokap gitu kan. Terus ya udah kita pergilah kayak gitu kan, pergi ke mall kayak gitu kan. Balik tuh menjelang maghrib kali ya, dekat-dekat maghrib lah kayak gitu. Tapi belum gelap kayak gitu, masih jam 5 lah kurang lebih. Nah di hari itu ini timelinenya throwback ya. Jadi kakak kita yang pertama itu belum nikah. Nah, ini throwback juga belum. Jauh. Kayak gitu. Nah, ini tuh jadi kan udah dekat rumah kayak gitu kan, udah dekat rumah. Nyokap tuh baru sadar, oh iya kita lupa bawa kunci ya kayak gitu kan. Jadi kayak emang tiap anak tuh punya kunci cadangannya masing-masing lah kayak gitu kan. Tapi abis itu gue bilang, lah kan di rumah ada Mas kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah santai aja. Oh ya udah kayak gitu kan. Nyampe kita pulang, turun dari taksi waktu itu.
udah di depan rumah kayak gitu kan, udah di depan rumah, depan pagar. Nyokap nelpon kayak gitu kan, nyokap nelpon gak diangkat-angkat. Pas diangkat suaranya cewek kayak gitu kan. Nah ya udah, asumsi nyokap kan, wah nggak beres nih bocah, masa ditinggal orang tuanya bawa cewek masuk ke rumah gitu kan. Ya udah, Rumah dikotorin maksudnya. iya kayak gitu kan. Terus habis itu masalahnya si cewek itu pas ngangkat telepon ketawa-ketawa aja kayak gitu, kayak orang kesenangan gimana sih, kayak gitu, nggak ngomong. Jadi kayak lebih ngeledek nggak sih? Iya, kayak ngeledek gitu kan. Terus ya nyokap, Tapi maksudnya ketawanya bukan yang kayak ketawa yang kayak sebelumnya suara binatang menyerupai enggak, gitu enggak. ini jelas ketawa orang. Nah, tapi gua ini kan sebenarnya ceritanya juga baru-baru tahu ya, maksudnya tahu ceritanya, cuman kayak detailnya tuh baru tahu belakangan gitu loh. Tadi lah, lebih tepatnya tadi. Cuman maksud gue gini, ada jeda nggak dari ngangkat telepon? Ya itu biasa gitu, ada jeda. Ada. Nada telepon. Gitu. Ada. Terus keangkat juga itu. Kayak biasa gitu. Kayak biasa, kayak gitu kan. Kan ringing gitu kan, ringing apa segala macam ya. Normalnya orang nelfon lah kayak gitu kan. Mungkin lagi ngapain di dalam apa segala macam. Nah, pas suara ketawa itu ada kali ya 10 detik. 10 detik kan lama ya buat orang kesel gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya nyokap slot pagar itu digedor-gedor sama tapi- dia. Ngomong apa waktu itu, Mak? Kayak Ngomong emak. apa? Dia bilang nih bocah nggak bener kayak gitu kan apa segala macam. Tapi ngomong nggak, maksudnya di telepon tuh ngomong apa gitu? Sempat ngomong nggak gitu? di telepon itu Di ngomong. respon apa gitu? Ini siapa kayak gitu kan, ini siapa, kamu siapa kayak gitu kan, si abang kita mana kayak gitu kan. Terus udah tetap ketawa aja kayak gitu kan. Nah kan emak kesel tuh ya kan, ditutup lah kayak gitu kan, ditutup. Oh gitu. Habis ditutup udah tuh tantrum kan kayak gitu kan, dor kayak gitu kan, apa segala macam. Oh udah pengen pencap. Iya kayak gitu. Wah, udah muncak banget lah emosinya apa segala macam. Kebuka nih slot pintu dari dalam kan, truk kayak gitu kan. Keluarlah dia. Pas dia keluar, mukanya bangun tidur. Oke. Mukanya baru bangun tidur. Habis itu nyokap nanya kan, kamu sama siapa? Kamu sama siapa di dalam? Apaan sih orang tidur? Nggak percaya dong. Langsung ngecek dia ke kamar, beneran langsung ngecek. Kayak gitu. Ya emang ya udah netting sih kalau udah kayak gitu kan. Kayak gitu. Pokoknya ngegeruduk aja. Iya kayak gitu kan, pengen inilah sidak lah kayak gitu kan. Operasi tangkap tangan dah. Iya langsung. Udah tuh di kamar depan nggak ada, kamar belakang kali ini kayak gitu kan ya. Kamar belakang nggak ada, kamar mandi kan posisinya selalu kebuka, jadi nggak mungkin ada. Apalagi kamar mandi kita pintunya gantung gitu kan, jadi kelihatan tuh kalau ada orang ngumpet di belakang pintu, ya kan. Di belakang juga nggak ada. Terus mikir, itu tadi yang nelfon yang ngangkat telepon siapa? Maksudnya akses keluar pun juga cuman Satu doang kan ya. kayak gitu. Kamu waktu itu ikut ngegeruduk gak sih? ikut ya kan, kita kepo. Oh. Kayak gitu kan. Oke. Waktu itu soalnya gue lagi nggak ada ya. Lagi nggak ada Nggak ada gue lagi. kayak gitu. Terus kayak wah apa nih kayak gitu kan. Jujur aja sebagai adek, ekspektasi gue dia dimarahin kayak gitu kan. Nah pas Jahat lo aja. Kalau siap-siap dimarahin dia kayak ngarep, wah nih ada tontonan rame kayak ini. kan cerita jadi core memories. Ya tapi waktu itu kalau gue jadi CG juga kayaknya penasaran juga sih. Anjing siapa nih gitu. Iya kayak gitu. Masalahnya emang dia aja kalau pacaran nggak pernah ke rumah, ya kan? Iya ke rumah, cuma Ke rumah. maksudnya nggak inilah. Nggak pas sepi gitu. Tapi pas udah ada bisa orang. pacarnya sama yang jadi istrinya sekarang belum waktu itu? Iya, sama. udah. Ceweknya tetap itu doang Iya. dulu. Nggak pernah ganti Kayak gitu. Terus udah masih nggak percaya kan nyokap kayak gitu kan. Kan beliau nih emang super negatif thinking kayak gitu kan. Dicek lah HP-nya. Tipikal ibu nggak sih? Dicek lah HP-nya. Nah lucunya nggak ada historical masuk. Jadi historical terakhir itu anjir berending. Historical terakhir itu Handphonenya siapa? handphonenya dia. Handphonenya si Mas. Handphonenya mah cuma satu kan? Lah, Cuma satu, nggak ada historicalnya. Si ibu Si ibu ada. ada. Maksudnya nggak ada historical ibu telepon masuk ke Iya. situ. Ibaratnya kan kalau
itu miss call pun ada kan historicalnya. Nah masalahnya di HP ibu ada, di Mas kagak ada. Yang ngomong bilang nggak ada siapa? Maksudnya udah di... Ada buktinya, di scroll kayak gitu kan. Jadi itu kayak apa? Nggak mungkin salah nelpon juga kan? Iya, kayak gitu, orang nama kontaknya sama kayak gitu kan. Terus udah nah di sini udah antara nggak percaya sama takut kayak gitu kan. Udah tuh gue juga yang awalnya berekspektasi, wah nih dimarahin nih, jadi ikut ketakutan kayak gitu. Nggak seneng lo. Tadi katanya seneng. Tadi seneng Takut sebenarnya. lah gue juga gitu takut. cuman kalau kayak gini kan takut soalnya di dalam rumah ya, kayak gitu kan, nggak di luar. Jadi udah pas lihat historicalnya itu nggak ada, itu langsung kayak udah deh. Nyokap kan juga takut banget ya, dia langsung kayak ya udah mau maghrib kayak gitu kan. Dia langsung mandi, nyuruh gue mandi kayak gitu kan, nyuruh si Mas bangun ya kan, buat mandi kayak gitu kan. Intinya semua disuruh bersih deh, disuruh bersih. Habis itu ya udah habis sholat maghrib kayak gitu kan, habis ibadah dia ngaji lah yang lama kayak gitu. Nah mungkin itu perdana kali ya, perdana buat gua itu perdana dengerin suara yang berwujud orang kali ya. Suara orang kayak gitu kan, suara perempuan Dari telepon lagi. dari telepon, nyata suaranya didengerin dua orang gitu kan. Tapi waktu nelpon pun emang di loudspeaker apa nggak sih? Di loudspeaker. Di loudspeaker. Jadi Oh. ibaratnya kayak gini. Kan pertama miss call, kedua baru diangkat. Kayak gitu kan. Oh, 2 kali telepon. 2 kali telepon. Kayak gitu. Nah, Oh makanya lo bisa denger itu karena di loudspeaker juga. di loudspeaker kan awalnya gini doang kan, nggak diangkat nih kayak gitu kan. Udah kan nggak sabar, dia telepon lagi terus di loudspeaker, ya kan gue lihat kayak gitu kan ada detiknya kan, kayak gitu 000 kayak gitu kan. Nah pas keangkat itu ada detiknya, Oke. nggak ringing kayak gitu loh. Nah pas udah di situ udahlah kayak gitu, mulailah cerita-cerita aneh bermunculan yang akhirnya jadi AdSense YouTube ini. Amin. Kayak gitu. Tidak menarik ya, paham IT ya ininya ya. Etitasnya. Iya. Kayak gitu. Jadi yang kayaknya lu juga baru tahu juga kan Mas ya, kalau historicalnya tuh nggak ada. Ini tadi juga Ini gua nggak tahu. di offer ini, soalnya tadi gua nggak cerita ini kayak gitu. Soalnya baru kepikiran sekarang kayak gitu. Gue nggak tahu karena waktu itu cuma diceritain si kakak kita si Mas Ita ini di telepon yang angkat cewek, udah sampai gitu doang. Detailnya nggak tahu gitu. Maksudnya kan kalau detailnya baru tahu sekarang. Nah itu emang nggak tahu ya apa gimana juga nggak tahu deh. Kayaknya itu juga pernah deh dialamin sama Anto deh kalau nggak salah deh. Nelfon siapa yang ngangkat cewek apa siapa gitu. Oh, iya. Itu kejadian telepon itu seingat gue 2 kali ya. Iya. Orang rumah gua apa gitu ya kan ya? Iya benar. Nelfon Jadi rumah nggak gua sekali. yang angkat cewek pokoknya gitu. Tapi Itu seingat gua 2 kali ada kejadian gitu. Tapi yang Maksudnya perdana nelpon kemana nih? Ke rumah pokoknya. Posisi orang yang masih ada telepon rumah yang enggak, maksudnya telepon handphone. Cuman yang posisi orang yang kira-kira ada di rumah gitu. Oh gitu. Tapi si cewek ini ngangkat perdananya ya itu sore-sore Gue gitu deh, karena lumayan banyak kan, gue bilang tuh di situ tuh sebenarnya kejadiannya lumayan banyak, jadi gue nggak ingat juga. Itu juga kayaknya setahu gue 2 kali kayak gitu, ingat gue. Iya benar Gitu. Iya benar. Oh terus sama ada cerita ini nih. Ini cerita dari bokap gue sih. Entah bokap gue apa siapa gitu ya, tapi kayaknya bokap gue sih, kan jadi tetangga sebelah kanan gue kan, lo tahu ya, kita biasa nyebutnya Pak D. Oke, iya. Nah si Pak D ini waktu itu malam-malam apa sama siapa gitu ya, apa ngeliat apa sebelah rumahnya lagi tuh si almarhum Om Bram Herman, Oke. sebelahnya rumahnya Pak D, Om Herman. Nah si Om Herman ini malam-malam ngeliat si Om Bram. Apalagi Gitu. Ya. Ini Om Bram di depan taman. Ya pokoknya kan posisinya kayak rumah kita nih tusuk sate. Iya. Nah ini arah sana kan rumahnya si Om Bram. Lagi duduk di situ. Muncul ada cerita dia duduk di situ sama orang. Gitu loh. Tapi kelihatan nampak orang apa enggak? Kelihatan nampak orang. Kelihatan nampak orang. Dia sama cewek. Tapi pas ditelisik lagi
ceweknya nih, oh orang pasti nyadar, wih nggak beres nih gitu. Karena si Om Bram ini bisa dibilang berani karena begitu ya. Oh sorry, ini cerita dari si Om Bram sendiri waktu itu gue ngomong. Oh iya. Yang ngegepin si Om Herman ini. Cuman si Om Herman ini kan kebetulan juga udah nggak ada, gue nggak bisa validasi sih. Cuman ini ceritanya juga katanya sampai ke beberapa security lah. Nah, cuman kalau security kan beda lagi ceritanya. Nah, waktu ngeliat gitu, ngomong si siapa namanya Om Bram ini apa namanya? Katanya si ininya ya diajak ngomong ya. Si makhluknya ini. Katanya kalau ngambil rambut kamu bisa kaya. Waduh dong minta satu rambutnya gitu. Cekikikan itu si ciwinya itu, mbaknya tuh cekikikan. Ih, jangan ketawa. Dia bilang gitu. Boleh nggak nih minta satu cekikikan? Nah terus udah gitu. Ini identitas yang sama nggak ya? Gue nggak tahu. Cuman gue nggak tahu juga kan kalau yang lo ceritain kan kalau nggak salah sama si Egoy warnanya merah ya. Cuman gue nggak diceritain sih untuk dress code-nya dia kayak apa gitu. Nah itu pergilah tuh terbang apa pergi gitu gue lupa. Nah besoknya si Om Bram ini ditanyain sama si Om Herman. Kemarin semalam sama siapa pak? Itu kok sama saya lihat ada perempuan bilang gitu. Tapi saya ngerasa itu pada kala itu istrinya juga udah nggak ada apa masih ada nggak sih? Masih. Kayaknya tuh Masih ada ya? Masih. Pokoknya masih sih kejadiannya karena udah lama, lumayan lama. Masih. Kan kalau nggak salah sebelum si Om ini meninggal kan istrinya duluan deh. Iya benar. Tapi waktu itu juga istrinya Kayaknya masih ada, masih ada deh. Oh gitu. Ini masih ada. Soalnya kan kejadiannya itu diceritain sama si Om Bram tuh udah lama. Gue ngobrol nih sama si Om Bramnya pokoknya. Terus udah gitu cerita dari security juga yang ngomong siapa ya, apa Om Bramnya juga yang cerita ke gue. Ya cuman Om Bramnya nggak cerita detail sih. Security yang lihat nih. Security ngeliat depan rumah gue. Tapi waktu itu kondisinya seingat gue kayak karena udah terlalu lama kita belum tinggal di situ. Yang Bramnya nih yang cerita nih. Ada security lewatlah situ dari arah tusuk sate pas depan rumah gua berarti kan. Ngeliat itu kok ada Cewek. enggak bukan mobil lampu, oh itu di lampu nyala disangkain mobil. Apa gimana apa mobil apa kendaraan kok lampunya nggak dimatiin sih gitu. Mau disamperin mau dilihat gitu kan. Pas dilihat katanya harimau. Harimau tuh suka main di rumah gue juga tuh. Iya, katanya terus kabur, security-nya kabur. Nah, besoknya tanya sama si Om Bram. Terus Om Bram cuman ketawa-tawa doang, yang salah lihat kali gitu. Mungkin kenapa di rumah gue juga suka banyak kucing karena induknya adalah harimau gitu juga kali ya, yang bikin jadi ngundang kucing jadi pada suka betah. Aneh pun gue tuh kayak kalau nggak ada kucing pasti ada aja yang kayak kucing gua ngadopsi dari mana nggak tahu lah kayak gitu-gitu. Yang dari kucing ras sampai yang kucing domestik juga banyak kayak gitu. Mungkin dari situ juga mungkin. Iya mungkin sih ya. Juga karena mainnya agak lumayan luas juga nih si harimau sama si tante ini gitu. Jadi harimau itu peliharaannya tante apa? Gue nggak tahu. Itu kayaknya emang lelembut udah tua di situ nggak sih? Jadi kayak Ini tante siapa sih? oh nih, oke lah, gue cerita aja lah ya. Boleh. Tantenya ini Gue nggak ngerti sama sekali. tante ini nih bisa dikatakan namanya itu Tante Maria. Jadi emang yang pernah datang ke mimpi lu juga dan sering bukan usil sih, yang eksis di daerah situ, warna bajunya itu merah. Lu tahu namanya Tante Maria gimana? Karena waktu kecil gimana ya itu ceritanya? Lu waktu kecil udah tinggal di sana kan ya? Dari lahir ya? Enggak. Gue tuh gue TK pokoknya gue tinggal di situ. Nah itu tuh emang banyak kejadian lah dan segala macam dengan segala hal yang
aneh-aneh di hidup gue juga pun akhirnya si Tante Maria ini juga memperkenalkan dirinya sama gue juga gitu loh. Dan Dari lo kecil ini. iya gitu. Dan pernah juga yang gue pernah diceritain di episode sebelumnya, yang gue pernah panggil sama tetangga dekat rumah lo juga sih itu, yang panggil namanya dia nggak suka marah-marah bating-batingin barang di rumah gue, itu ya itu karena kayak gitu. Emang karena gue udah tahu namanya si Tante Maria ini gitu. Tapi ya kalau misalnya sama anaknya bule itu gue juga nggak pernah tahu. Cuman yang gue tahu emang dia punya anak gitu aja. Dan itu legend. Emang orang-orang makanya kenapa nih sekarang logikanya yang kayak gue ceritain di episode sebelumnya kali ya, itu kan jalan buntu dan berhadapan berbatasan langsung sama kampung yang maksudnya kalau misalnya orang pengen keamanannya lebih terjaga gitu, harusnya di situ ada penjagaan security nggak sih? Iya. Ini nggak pernah Iya, ada iya. security di situ karena pada takut gitu di situ. Ya karena emang ada salah satu security yang udah almarhum juga. Udah tua kan. Dia kayaknya yang berani deh. Bisa dibilang cukup berani sih. Cukup berani, cuman ya nggak menyarankan untuk jaga di situ juga karena emang gue nggak paham lah. Nggak, karena emang yang kayak yang masih muda-muda tuh kayak nggak pernah jarang ke situ gitu loh. Iya, jarang ke daerah gua. Itu juga ada kayak balai warga lah, apalah yang kayak udah dibagusin, udah dibersihin segala macam, ya tetap aja kayak gitu terus gitu. Nah, ini namanya Tante Maria. Lalu gimana cerita dengan Tante Maria apalagi? Tante Maria tuh ya selain suka, ya mungkin karena rumah gue masih deketan sama rumahnya Om Gis dan gue juga ya, dia tuh suka main ke halaman belakang rumah gue kan lumayan gede ya. Dia tuh suka main ke situ sampai yang kayak kakak gue punya teman suka nginep dulu, kakak gue belum nikah segala macam. Dan rumah gue karena halamannya cukup gede itu juga suka ada pohon tuh dulu juga gede-gede juga di belakang rumah gue. Sekarang sih udah enggak. Itu pernah, jadi kan ada jendela tuh di kamar kakak gue. Kakak gue kan kamarnya di belakang tuh tadinya. Itu tidur sama teman yang nginep di situ. Nah si Tante Maria itu lagi jauh begini. Anjir. Gitu. Itu kakak lo sama temen lo yang lihat? Temen kakak lo, Kakak gue berdua yang lihat? Iya. Tuh ngerasa ini selalu rame kan, nggak sendirian gitu. Dan dia tuh emang nggak main-main. Maksudnya nggak yang ya main-main sih. Dia maksudnya nggak yang bercanda doang gitu. Kayak nih gua ada nih kayak gitu loh, kayak ngasih tunjuk. Terus juga gue nggak tahu ini entitas yang sama apa enggak. Cuman waktu gue masih kecil, di depan rumah gue tuh pernah ada kayak acara kayak bukan hajatan ya, kayak mungkin dia orang Islam juga kan, mungkin kayak pengajian atau apa gitu ya, mungkin malam juga gitu suka pengajian itu malam. Nah ART-nya tuh udah tua juga, bibi gitu, yang gue nggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak. Pulang malam, lembur lah tuh dia kerja. Nah, kondisinya rumah gue tuh kiri dan kanannya emang dari dulu tuh kosong terus gitu loh. Oke. Ya, Bukan terus sih, sering banget kosong gitu. Nah, yang sebelah kiri tuh itu juga legend juga tuh. Cuman gue nggak tahu itu entitas yang sama apa enggak, gue kurang paham juga. Itu tuh ada pohon mangga gede banget, bukan pohon beringin. Kalau pohon beringin kan yang di dekat situ. Nah, suatu ketika yang pas habis acara malam di depan rumah gue itu, si Bibi ini nih pulang malam. Itu pohon mangganya muter sendiri cuy. Muter sendiri. Ya gimana sih lo kalau misalnya ngeliat orang ngeliat pohon muter sendiri, kagetnya bukan ya nggak biasa juga, pohon segede gitu. Tapi gimana muternya, kan ketanam itu. Ya nggak tahu deh gimana muter. Itu yang namanya bibi orang udah tua, larinya tuh langsung gitu. Wah,
Oh gitu. Iya langsung lari ke kampung. Mungkin kayak pohon tuh pegel kayak gitu terus kayak gitu. Keretak kabel. Kabel. Sekarang masih ada nggak sih itu pohon? Masih, seingat gue terakhir gue lihat sih masih sih ya. Yang waktu gue terakhir Tahu gue sekarang juga kosong lagi tuh rumah. kosong, oh iya kosong. Kosong lagi tuh. Dan kosongnya tuh rumah sebelah, rumahnya MP sebelah. Oh, Sebelah kiri yang pas iya. hook gitu. Iya, iya. Tempat orang-orang cornering lah di situ. Orang pada ngebut-ngebut banget di situ. Naik motor udah kayak cornering semua. Iya. Gila. Sering banget ya orang Iya. ngebut. Iya. Wow, set dah. Gitu. Nah itu dulu sempat ditinggalin sama pasangan lansia juga opung. Oh iya tahu gua. Iya. Masih opung itu sih. Cuman ya sejak opungnya dua-duanya udah nggak ada, kayaknya sih udah kosong lagi. Apa gimana gue juga kurang tahu. Iya sih. Gitu. Yang toko ATK itu bukan sih apa seberang? Hah, toko ATK? Oh Pinstar itu mah. Oh, bukan ini sebelah. Bukan. Itu kan sebelah kanannya tuh. Nah, ini sebelah kirinya. Oh, Sebelah pas samping rumah Samping dia. rumahku banget. Gue Samping sebut rumahku lagi banget. tadi lo edit ya. Gue lupa. nyebut merek ya? Iya. Udah nggak ada juga nggak sih itu? Oh udah nggak ada ya? Udah nggak ada juga. Nggak ada. Udah Oh, iya, tutup. sudah lama sih. Percuma nyari di Google Maps. Iya, nggak ada sih. Juga orangnya udah pindah, setahu gue. Kata bokap gue sih udah pindah. Oh. Tapi apa lagi tuh selain itu? Lupa deh. Kayaknya karena saking apa? Banyaknya ya. Saking banyaknya gangguan gitu ya. Kita kalau mimpi buruk emang juga lumayan sering sih di situ. Iya. Mimpi buruk Kayak gitu. sering. Pokoknya tuh sampai kan pas gue pindah, dia udah pindah duluan kan, udah married. Pas gue pas gue pindah, itu tuh gangguan itu masih ada sebenarnya. Cuman intensitasnya nggak ini aja, nggak nggak banyak gitu. Oke, gini sih gue juga baru nanya lagi nih ke bokap gue. Jadi bokap gue tuh pindah ke, jadi bukan pindah, jadi beli rumah itu tuh sekitar tahun pembangunan tuh tahun 80-an berapa ya? Tahun 80, kakak gue aja tahun 83. Nah, tapi tuh rumah tuh udah kebeli tapi cuma belum ditempatin. Jadi kayak sempat dikontrakin dulu. Itu sempat dikontrakin, pindah ke situ tuh tahun 85, terus sempat pindah lagi ke rumah gue yang sekarang. Itu sempat ditinggalin sama orang lagi. Sempat dikontrakin rumah itu. Pembangunannya itu jadi ya sekitar kisaran tahun-tahun 80-an gitu. Nah, sejarahnya di tahap 1 kompleks tua ini nih adalah tadinya yang di depan itu adalah rawa katanya. Rawa dan ya banyak lahan-lahan yang kayak gitu-gitu. Mungkin itu si pohon itu pun juga kayaknya si entitas si Tante Marianya itu pun juga kayaknya emang udah lama ada di situ, kayaknya sih gitu. Iya sih. Tapi emang karena ini juga sih ya, komplek kita tuh lumayan terkenal sama hal-hal gitu sih. Karena kalau diceritain juga, gue punya saudara yang tinggal depan rumah, dekat daerah depan kompleks itu. Ada juga cerita, lumayan juga itu ceritanya, cuman yang katanya dia lagi, jadi yang rumahnya di Hook di Jalan Raya. Nah, ada nama saudara gue, bilang aja namanya deh si Ivan deh itu. Nah, karena om gue ini buka bengkel mobil, ya kan? Iya. Jadi dia suka mobil di situ. Entah kenapa gitu, dia lagi nyari barang apa, nengok ke bawah mobil gini. Ada yang nengok juga sambil nyengir. Apa sosoknya? Nggak tahu gue jelasnya, cuman cewek apa ya? Cewek. Nyengir, nangis lah dia. Soalnya udah SMA apa ya? Apa gitu? Iya. Merah. Iya itu jadi pas lagi gini ngeliat ke bawah mobil. Ya kebanyakan yang pada ada di Kayaknya sini juga merah deh. nggak, emang kayaknya kalau di komplek itu juga lumayan sih. Soalnya dari ujung ke ujung ceritanya tuh ada gitu loh.
dari yang Banaspati tiba-tiba lewat, gue juga pernah Ah, gua lihat nggak daerah tahu sih, situ. Nggak tahu. Itu ajaib emang daerah situ sih. Kayaknya ya pokoknya kisaran kompleks kita itulah. Itu lumayan sih sebenarnya. Tadi gue kan Sebenarnya kalau dilihat-lihat juga bukan yang kayak kompleks yang kelihatan ngeri banget, enggak sih. enggak, sebenarnya kayak ya kompleks yang pada umumnya aja, cuman emang tergolong emang kompleks sudah tua aja gitu. Tapi yang gua sepengetahuan gue ya, di komplek, karena lo ngomong Tante Mariani bule kan ya, bilangnya. Bukan mungkin dibenarkan sama ego ya adalah bule. Oh gitu. Cuman Iya. ya sebenarnya ya agak-agak enggak Enggak. ya Indo lah mungkin. Gitu ya? Iya, mungkin Blasteran. Blaster ya. Naturalisasi. Agora kali. Naturalisasi. Pengetahuan gue komplek lu waktu dulu itu emang banyak yang nempatin bule kan? Iya nggak sih? Nah, nggak tahu. Kalau developernya bule, setahu gue. Developernya bukan. Kalau nggak salah developernya orang Nah, Inggris. Setahu gitu. gua katanya gitu. Tahu deh. Dulu juga model rumahnya tuh bukan rumah yang berpagar gitu, kayak rumah bule aja nggak ada pagar. Setahu gue. Kalau nggak tahu ya, cuman yang kalau di kita emang udah berpagar sih waktu itu. Gue dengar cerita kayak Gue gitu. nggak tahu. Pokoknya gue nempatin situ lagi tuh sekitaran tahun 93-an deh. Pokoknya gue mau TK Iya, gua tuh juga. sekitaran segitu baru pindah ke situ lagi sih. Tapi emang kalau pas di tahun-tahun 90-an itu 90 awal ya kan, karena gue juga pindah di situ kan 91 92 deh. Itu emang serem sih kalau di jam 7 aja tuh serem banget komplek gitu loh. Iya. Serem banget gitu loh. Jadi kayak kan komplek juga ada yang bagian ke ujung belakangnya tuh di dekat sekolah SD kita tuh ke belakang kan tuh ada tanah merah. Itu daerah lebih serem lagi kalau udah jam 6 jam 7 itu. Iya. Kayak udah nggak ada kegiatan lah gitu maksudnya. Iya benar. Dulu cuma zaman-zaman juga anak-anak pada nongkrong, orang-orang nongkrong itu nggak ada kan. Iya. Ya. Apalagi ya? Mungkin karena ini juga sih kenapa alasannya waktu itu rumah gue sempat waktu dari masa pembangunan sampai selesai dan dikontrakin itu setahu gue karena listrik pun dan telepon tuh belum masuk pada waktu itu. Cuman ya pas dikontrakin pas udah masuk listrik sih. Cuman kayak ya masih parah lah, masih yang kayak gitu banget gitu. Ya paling gitu sih ya. Tapi ya mungkin kita sebenarnya juga punya teman lagi ya yang punya pengalaman di komplek yang sama. Mungkin ada 2 atau 3 teman lagi ya. Iya. Sebenarnya kalau dia mau cerita, coba ntar kita coba undang lagi aja. buat ngobrol bareng di sini. Mungkin di Pasti episode. sih ceritanya. Atau kalau misalnya lo ada mau cerita nih pengalaman lo yang di rumah gue pas gue tinggal nganterin nyokap gue juga ada lagi nih ntar. Oh iya. Tapi lain mungkin- kali aja iya, kali ya. Kali aja. Kan lu juga belum cerita tentang rumah lu yang Seluk beluk kayak banyak entitasnya di situ apa aja ya. Iya, Gitu. mungkin itu di cerita selanjutnya aja kali. Iya. Karena kita juga mungkin udah berapa 1 jam ya ada ya. Iya, oke lah. 1 jam kali ya. Jadi Ya udah. Paling Egi juga ada cerita lagi nggak sih, Goy? Oh, udah, yang ngerangkak di dinding udah belum sih? Yang mana? Yang ngerangkak itu. Yang apalagi nih yang ngerangkak gini nih. dia yang lihat, yang ngerangkak di dinding. Itu pas mimpi jadi mimpi tiba-tiba ya itu apa namanya, nah ini bener sih, ini cerita nih gue sampai ngigo juga soalnya, sampai teriak-teriak juga di kalau nggak salah dibangunin sama gue karena di mimpi itu gue mimpi ada cewek yang ngerangkak begini nih sampai begini, itu anjing banget dah. Itu stres sih gue di mimpi tuh, gue bacain doa, kok ngocol nih orang, dibacain doa malah ketawa-tawa kata gue. Udah sampai akhirnya gue dibangunin emak gue sih. Tapi lo setuju gak sih kalau misalnya yang kayak entitas kayak gitu tuh suka emang ngerasa ke mimpi manusia apa enggak? Kalau gue sih mungkin bisa dibilang Bisa iya bisa enggak ya. Cuman kalau Karena mungkin ketika lo lagi dalam keadaan yang emang nggak terjaga yang gimana, mungkin dia bisa ngerasa ke situ iya, kali benar ya. Mungkin kalau dia Nocturne cara-cara Talks pengenalan lebih gitu. tahu kali, bisa Ya mungkin di komen kali. bisa komen kali ya yang kayak Itu gitu. kayak gitu bisa masuk kalau dalam mimpi apa enggak. Ya wes ya, paling gitu aja kali. Paling segitu aja dulu ya. Oh ya, ini mungkin dari sekian banyak episode kita baru cerita tentang kita juga. Mungkin kalau misalnya ada yang mau
mau nyumbang cerita juga bisa Iya, hubungin atau mau- kita lewat Instagram boleh banget sih. Siapa tahu kita bisa ngobrol bareng di sini berbagi pengalamannya juga gitu. Paling Dan kalau ceritanya nyata ya, jangan buat-buat. Iya, karena yang kita ceritain ya mungkin nggak seserem itu juga, tapi ya Nyata gitu. tapi nyatanya ya karena Mengalami. gitu. Dan mungkin ya kurang lebihnya juga pembawaan cerita kita agak gimana ya udahlah. Nikmatin aja lo, tontonin aja itu bodo amat. Adanya aja. Iya, karena emang adanya aja gitu. atau kalau mungkin mau cerita yang kita ceritain itu cuman sekedar cerita tapi lewat nanti yang kita ceritain kita yang ceritain. Oh iya boleh banget. Jadi boleh email juga, boleh DM ke, boleh ada kan gue masukin email juga. Boleh ini juga, boleh DM ke Instagram kita juga. Dan yang pastinya komen, like, subscribe Ya. YouTube kita ini supaya kita bisa bikin Video yang lebih banyak. video yang lebih banyak lagi sih. Iya. Paling gitu aja ya. Dah. Iya, paling kurang lebihnya gitu aja sih. Ya wis, oke. Itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you banget nih, waktunya. Egoy. Terima kasih yang udah nonton. Dari awal sampai Dari habis. awal sampai akhir. Makasih banget. Terima kasih. Hmm. Dan Mungkin next time-nya gue akan ceritain kejadian-kejadian Oh, iya. ajaib juga di rumah gue. Ya, Kayaknya ini masih nahan cerita. masih. betul. Jangan di-spill banyak-banyak lah. Gitu. Karena juga terlalu panjang sih kalau diceritain. Iya. Ya paling gitu aja paling ya. Ya kurang lebih Ya, gitu. terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you.